kami ya, dalam hal ini menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena kita ketahui bahwa kemarin itu terganggu masyarakat terutama kaitannya dengan imigrasi ya. Tentu ini kita tidak inginkan dan upaya-upaya ke sana sudah kita rumuskan, sudah kita diskusikan tadi sehingga bisa diharapkan dengan cepat masalah ini, kejadian ini bisa diatasi dengan baik. Rekan-rekan yang saya hormati, BSSN telah tentunya begitu ada kejadian ketika itu kita berkoordinasi dan pada tanggal 20 itu sendiri tim siaga BSSN yang ada di Ragunan langsung kita berangkatkan ke Surabaya ya untuk membantu teman-teman dari Kominfo maupun dari Telkom Sigma yang dimana mereka mengelola pusat data sementara ya, jadi data-data ini disimpan di pusat data sementara sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan data center nasional, pusat data nasional yang sekarang masih belum selesai. Jadi karena kebutuhan untuk proses bisnis, proses jalannya pemerintahan, maka dibuatlah oleh Kominfo pusat data sementara yang ada di Jakarta maupun yang ada di Surabaya. Yang mengalami insiden ini adalah pusat data sementara yang berada di Surabaya. Kemudian insiden ini banyak pertanyaan, ini bentuk serangannya, insiden ini apa? Perlu kami ketahui, kami sampaikan bahwa insiden pusat data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama Brainkeeper Ransomware. Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Jadi memang ransomware ini kan dikembangkan terus. Jadi ini adalah yang terbaru yang telah kita lihat dari sampel yang sudah dilakukan sementara oleh forensik dari BSSN. Tentu ini perlu kita ketahui supaya bisa mengantisipasi di tempat yang lain dan ini segera kita sampaikan juga kepada instansi ataupun teman-teman yang lain dan sekaligus sebagai lesson learned untuk kita untuk memitigasi kemungkinan bisa terjadi. Jadi ini pentingnya. Jadi ini sedang berproses, tapi kita sudah mengetahui jenis serangan ini. Saat ini BSSN dan Kominfo dan Cybercrime Polri dan KSO Telkom Sigma Lintasata masih terus berproses mengupayakan investigasi secara menyeluruh pada bukti-bukti forensik yang didapat dengan segala keterbatasan evidence atau barang bukti karena kondisinya barang bukti, evidence-nya itu terenkripsi karena serangannya kan mengenkripsi data dan lain. Jadi ini juga menjadi pekerjaan kita untuk kita berikan. Kemudian kami laporkan kemajuan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah khususnya oleh imigrasi ya, Ditjen Imigrasi. Senin pagi ini laporan terakhir dari imigrasi, layanan imigrasi yang terdampak sudah beroperasi dengan normal. Di antaranya layanan visa dan izin tinggal, layanan tempat pemeriksaan imigrasi (TPI), layanan paspor, layanan visa on arrival, onboarding, layanan manajemen dokumen keimigrasian. Ini sudah berjalan, walaupun tentunya nanti tetap akan dilakukan evaluasi berikutnya. Terkait dengan dugaan insiden pada INAPIS, Indonesia Automatic Fingerprint Identification System yang ada di Kepolisian Republik Indonesia, saya kira ini juga teman-teman wartawan akan menanyakan. Jadi hasil koordinasi kita dengan kepolisian nanti boleh ditanyakan kepada mereka lebih lanjut karena ini kan data ini kan ditemukannya di mana? Dasar sumber informasinya dari dark web kan. Dark web itu sama dengan pasar gelap. Jadi tentu kita cross check, kita konfirmasi dengan kepolisian. Apa benar ini data kalian? Mereka bilang itu ada data, memang data lama. Itu sementara jawaban mereka, tapi itu lebih jelasnya nanti bisa. Dan kita juga yakinkan bahwa sistem mereka berjalan dengan baik.
sekali lagi memang banyak sekali data, mungkin data-data lain masih ada, namanya juga pasar gelap ya. Di pasar gelap banyak barang-barang, apakah ini barangnya seseorang tentu perlu konfirmasi, dan ini sudah kita konfirmasi dengan kepolisian bahwa itu adalah data-data lama mereka yang diperjualbelikan di dark web. Ibu bapak sekalian saya hormati, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan lanjutan, monggo silakan. Pak, dibantu sama Mas Agus, Pak, ada target. Pak, saya harus dari sini, Pak. Target untuk pemulihan itu bisa dicapai apa, Pak? Dan tadi Pak, dibilangkan ada data yang keren, bisa disebutkan ya data yang mana? Apa itu terkait pelayanan publik bagaimana? Berarti. Oke, baik. Untuk ini saya kira di sini ada Pak Seming dari Keminfo untuk menjawab satu-satu ya. Dari data yang tadi yang terdampak pada 210 instansi yang terdampak dari baik itu pusat maupun daerah. Yang sudah up itu tadi sebutkan imigrasi berhasil melakukan relokasi dan menyalakan pelayanannya. KPP Sikap sudah on, terus Mabes Pelayanan Perizinan Event juga sudah on, Kota Kediri juga sudah on, yang lainnya lagi dalam proses. Jadi kita memigrasi prosesnya bagaimana, ini kecepatannya adalah harusnya bisa dipercepat apabila ada kombinasi antara tenant dengan penyedia juga layanan kuota. selamat siang Pak, saya Ella dari Sompan. Benar Pak, kalau yang terdampak ini sendiri, apakah sudah ada hitung-hitungan soal kerugiannya? Utamanya kan ini menyangkut pelayanan publik ya Pak. Itu saja. Terima kasih. Kerugiannya kan sudah tadi, kerugian yang pasti bisa kita lihat adalah layanan publik terganggu. Yang tadi ya KPP yang terus ada PPR, ada 210 kan rinciannya banyak sekali, dan tapi yang paling berdampak adalah layanannya imigrasi, karena itu langsung pada masyarakat. Ada juga situ ada PPR juga yang sekarang sedang proses imigrasi juga. Pak izin Pak, saya Rahmadi dari Kumparan Pak. Untuk si pelaku yang melakukan serangan cyber ini apakah sudah teridentifikasi Pak? Terus untuk si pelaku ini apakah meminta uang tebusan juga nggak Pak ke pihak Kemenkominfo Pak? Terus yang untuk terus yang ketiga, untuk jaminan keamanan data masyarakat yang ada di server PDR ini seperti apa? Nanti saya dijelaskan oleh Pak. Tapi yang pastinya mereka menyebut namanya tadi ya sudah dijelaskan Principal, ini ada variannya, itu ada varian mutasi dari Lockheed 303.0 itu. Selanjutnya tentang keamanan, kita sudah berhasil melakukan karantina semua wilayah yang ada di isolasi yang wilayah yang terjadi. Dari tentang berapa itu mungkin dari Telkom bisa menjelaskan. Minta uang tebusan nggak Pak pelaku Pak? Jadi rekan-rekan, jadi memang di itu kita ada jalan ke sana untuk kita dan mereka minta tebusan ada 8 juta US dollar.